Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki SPD dari SMAN 2 CGB Angkatan 4 Kabupaten Kota Waringin Barat dalam aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu melalui pemetaan kebutuhan belajar lebih dulu dan juga dibagi menjadi 3 diferensi, yaitu konten, proses, maupun produk yang dihasilkan. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Menurut Cashel, dibagi menjadi 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leader of the class, pray first. Before study, let's pray together. Start. Okay, student, I will to remind you again about our class agreement. The first is about the discipline, and then the second is about you must be responsible, and the third is to appreciate each other. When you are talking, of course your friend must appreciate you, and the other hand, if your friend talking, you must to appreciate your friend. And then the fourth is respectful. Before we go into the material today, I would like to remind you again about our material yesterday. It's about simple present tense. This material about simple present tense will be have correlation with our material today. It's about procedural text. It is about state or use in the real condition and situation. It's at this time. So it is very help you to make your procedural text. In this youth opportunity, we will learn about procedural text. We will learn about procedural text, what is procedural text, and where can we find procedural text. You can read about the basic competence on the whiteboard. That is the purpose of basic competence that must you have. Yes, kami. Kenapa terlambat, Bik? Ada Pak, bantuin orang tua dulu ayam. Terus ayam. Itu kamu mulai ngurus jam berapa? Mulainya dari jam 5. Jam 5 pagi. Ya. Belum selesai. Bisa nggak itu agak dipercepat gitu? Atau bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Atau kamu mulainya setengah 5, ya? Ya. Setengah 5 mulai biar maju setengah jam kan nggak terlambat, gitu ya? Atau gimana? Menurutmu gimana? Ya mungkin buat besoknya saya agak lebih cepat lagi bangunnya. Lebih cepat bangun, terus lebih cepat memulai pekerjaannya, Iya. gitu ya? Supaya
give you a presentation first. Indria Dwi Khairia. Irmala. Dia Agustina. Nur Fadil. Present. Miftahul Azhar. Present. Kisan. Present. Piana. Okay, now watching the whiteboard is about video of how to make a good day cappuccino coffee drink. Okay, by watching that video, you can understand about how to make something, or how to operate something, or how to play something. That is called by residual text. Okay, now it's time for you to make your own procedure text. It can be your own video, audio, or monologue, or dialogue about something. You can put how to operate, or how to make something, or how to play something. It's up to you. Indria, kata dulu. Language gesture of procedure text number 1 using temporal conjunction for X comes first, next, after that, then finally X. How to make a glue gun. 1. Check and clean the glue gun from any oil you put it in the nozzle. 2. Put the glue stick into the glue nozzle. Fadil read the direct structure of procedure text. Generic structure of procedure text. 1. Boil and import. 2. Material control. 3. Steps and method. Pay attention, this is a little ice break to relax your body. To make relax your body. Okay, now make your head move like this. Okay, just relax. And then your arm, your body, just relax. Take a breath. Okay, thank you. Sit down. Okay, now we make a conclusion that you must say about your opinion that procedure text is also you can make how to make something, how to operate something, how to play something, etc. It's about an ordinary thing. The sample is about how to make good day cappuccino, and also how to copy from one CD to another. And then your task is make your own procedure text based on your hobby. If we want to make something, we can use procedure text. I learned about how to make something, sir. We learn about procedure text. Any question for our material today? If there are no questions, I will remind you again about 5M. This will be memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, aktivitas dan menghindari kerumunan. Okay, thank you very much for your attention for today. Let's close this meeting
by lead from your friend? After we study, let's try together start. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan aksi nyata ini perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi yaitu senang dan tertantang. Senang karena mendapat ilmu pembelajaran baru dan tertantang untuk dapat menguasai dan mampu menerapkan ilmu tersebut dengan baik. Karena memang terus terang saya tidak bisa mempraktekkan secara instan atau tiba-tiba itu sempurna. Jadi perlu berlatih dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional ini dengan baik. Saya rasa pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional akan lebih maksimal apabila dalam mempersiapkan atau merancang pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan murid sebelumnya, yang tentunya akan lebih maksimal jika kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, atau semakin banyak pihak yang terlibat maka akan semakin valid atau objektif kebutuhan murid yang kita perlukan. Jadi semakin banyak semakin bagus, tidak hanya dari saya sendiri, mungkin dari wali kelas kita minta informasi karena kita di tingkat sekolah menengah atas, mungkin dengan guru BPBK atau humas waka kesiswaan maupun rekan mapel, rekan sejawat. Memang dalam penyesuaian proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar siswa ini memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita harus memiliki langkah-langkah yang baik. Pertama tentu saja mungkin menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan murid tersebut, kebutuhan belajarnya, mungkin kesiapannya, minatnya, profilnya, dengan berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya. Kemudian baru kita menentukan strategi atau alat yang akan kita gunakan dalam merancang kegiatan pembelajaran itu. Tidak lupa juga dalam menentukan konten berdiferensiasi maupun produk maupun prosesnya. Dalam menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional ini bisa kita masukkan atau saya masukkan di kegiatan secara rutin. Contohnya misal seperti berdoa, ice break atau memberikan motivasi. Kemudian bisa juga terintegrasi dalam pembelajaran protokol atau sesuai dengan budaya aturan sekolah. Sesuai visi misi saya juga sebagai calon guru penggerak, yaitu membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya yang positif dalam ekosistem sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa, setiap murid, hingga tercapai merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman yang sudah kita pelajari di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi lainnya saat pembelajaran yaitu mungkin di kesiapan belajar mungkin harus lebih saya optimalkan lagi, mengingat di kondisi pembelajaran tadi ada beberapa sampah yang terlihat sebenarnya di bawah kursi meja murid tadi, dan juga penataan meja kursi siswa saya tadi belum bagus. Jadi mungkin di kesiapan awal ruang kelas, pengondisian kelas itu perlu saya optimalkan lagi untuk mendukung lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu murid-murid saya merasa tegang atau kaku, mungkin karena saat biasanya itu pembelajaran ya tidak pernah divideokan atau didokumentasikan, namun tadi harus di video atau didokumentasi, sehingga menimbulkan mungkin bagi mereka suasana tersendiri yang menyebabkan mereka lain daripada biasanya. Nah ini mungkin kedepannya perlu akan saya sampaikan lebih dulu, sehingga kegiatan ini bisa mereka juga bisa menikmati mengalir seperti pembelajaran biasa. Baik untuk pembelajaran diferensi maupun pembelajaran sosial emosional, materi yang kita kembangkan itu hendaknya juga sesuai dengan materi atau kompetensi dasar KD yang ada. Jadi mungkin bagi saya tidak semua KD yang ada di mapel saya itu bisa saya masukkan seluruhnya. Baik pembelajaran berdiferensi, ada konten, diferensi proses, diferensi produk,
saya paksakan ada semua, atau 5 KSE itu harus muncul semua dan seterusnya, itu rasanya tidak bisa kita paksakan. Jadi jangan sampai ada saat seperti kita memaksakan semua harus ada dan muncul gitu kan. Karena saya yakin ada KD tertentu yang sangat sesuai, sangat bisa, dan ada juga KD yang mungkin harus 1-2 saja yang harus muncul dan seterusnya. Untuk ke depan di rencana tindak lanjut mungkin akan saya mencoba lebih memperbanyak latihan-latihan saya supaya mampu menerapkan secara optimal, secara maksimal pembelajaran berdiferensi maupun pembelajaran sosial emosional. Nah, saya akan mencoba lebih mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu di kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, juga meningkatkan kemampuan teknik-teknik yang ada, mungkin teknik stop, kemudian teknik pause dengan mindfulness atau tercipta kesadaran penuh, sehingga mampu memiliki resiliensi atau daya tahan yang luar biasa. Dengan pembelajaran berdiferensi maupun sosial emosional, maka menciptakan well-being atau kemakmuran, lingkungan yang nyaman, senang, dan bahagia. Ketika ada lingkungan nyaman, senang, dan bahagia, murid merasa seperti itu, maka tentunya mereka akan lebih dengan mudah mendapatkan, menerapkan, maupun menyampaikan pemahaman mereka tentang apa yang telah dapat. Ditambah lagi, tidak hanya faktor kognitif, ketika mendapatkan ada kompetensi sosial emosional, maka mereka juga ada perpaduan antara kognitif, pengetahuan, dan sosial emosional mereka. Di video aksi nyata yang saya buat itu ada mencantumkan diferensi konten proses produk dalam RPP-nya, yaitu di diferensi konten adalah saat mereka mengamati gambar teks atau video. Jadi di video itu ada, kalau anak yang inginnya membaca maka dia bisa melihat teksnya. Kalau mereka yang senang dengan gambar, maka audio visual atau visual, maka mereka bisa melihat tayangan video. Kemudian untuk diferensi proses, setelah mengamati mereka akan melakukan pertanyaan. Nah, di sini ada proses, karena pertanyaan antara murid satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Ada diferensi proses. Kemudian juga ada murid yang belum bisa menyusun dengan baik, maka guru atau saya akan melakukan bimbingan lebih dibandingkan dengan temannya yang sudah mampu dengan baik. Jadi diferensi proses. Dan untuk diferensi produk adalah saya minta untuk menyusun teks prosedur ini sesuai dengan kesenangan mereka, mau audio, video, dan seterusnya. Kemudian di hasilnya atau produk, diferensi produk adalah mereka boleh membuat sesuai dengan tema masing-masing. Misal how to make something bla bla bla, atau how operate, mengoperasikan sesuatu, atau how to play, dan seterusnya. Jadi yang senang mungkin membuat sesuatu resep masakan, ya bisa di situ. Mungkin mengoperasikan teknologi, misal senang teknologi, bisa masuk ke situ. How to play, mungkin senang olahraga atau memancing, how to fishing atau how to play football, dan seterusnya masuk ke situ. Nah, untuk di KSE, untuk kompetensi sosial emosional yang saya masukkan di situ jelas yang rutin terintegritas adalah berdoa, kesempatan kelas, dan ice breaking. Itu masuk ke kesadaran diri, mengelola emosi. Kemudian ada siswa yang terlambat di tengah-tengah pembelajaran karena jam pertama ini kadang terjadi di luar dari settingan kita, mungkin anak terlambat dan seterusnya. Nah, ini ada pengelolaan diri. Kemudian di kesadaran sosial adalah empati, ketika temannya memiliki suatu masalah atau apa, kita ada sosial berempati. Dan ada keterampilan berelasi atau sosial, di sini ada diskusi, termasuk juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian tugas refleksi, tugas aksi nyata saya di pembelajaran sosial dan emosional yang ada korelasinya tentu saja dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran di modul sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.